Hey guys, welcome to Daily Screen, welcome to Daily Update. Ya, hari ini kita punya informasi gede banget yang lagi happening banget dibahas di luar sana. Ini berkaitan dengan rebootnya X-Men atau X-Men-nya MCU. Kita dapat kabar dari Lord Daniel RPK yang punya orang dalam di MCU sana yang mengatakan kalau Marvel sudah menemukan big villain untuk mutant saga mereka. Marvel memilih Mr. Sinister sebagai big villain selanjutnya. Oh my god. Jadi bisa di-compare Mr. Sinister dan juga Kang the Conqueror tuh lumayan sama lah, licik-liciknya tuh lumayan sama. Tapi Mr. Sinister ini lebih rumit lagi karena berkaitan dengan cloning, bisa juga melakukan perjalanan waktu. Kalau Kang kan bisa memanipulasi waktu, bisa melakukan multiverse lebih besar lagi. Tapi intinya dua ini punya konsep yang sama. Jangan-jangan rumor yang mengatakan kalau Marvel akan menambah satu big villain lagi di Avengers Secret Wars, jangan-jangan itu adalah Mr. Sinister. Tapi kan ini masih berkaitan dengan mutant saga, apakah secepat itu? Nah, kita akan bahas secara tuntas dan bagaimana pendapat kita terkait dengan big villain satu ini. Buat teman-teman yang belum kenal dengan Mr. Sinister, namanya itu adalah Nathaniel Essex. Ya, Nathaniel sama-sama marga Nathaniel. Gak tahu kalau di depan itu marga bukan sih? Anggaplah gitu ya, karena orang luar kan namanya mirip-mirip gitu. Nathaniel Richard, Nathaniel Essex. Aduh, ini agak gimana gitu ya, apakah Marvel bakal mengimprovisasi bahwa Nathaniel Essex ini adalah variannya Kang the Conqueror juga? Agak kejauhan sih sebenarnya, tapi lagi-lagi gue seneng banget Marvel nggak memilih Magneto lagi. Kan X-Men yang di Fox itu selalu berputar di anti-hero-nya itu Magneto paling banter ya, Apocalypse, paling ujung-ujungnya juga Jean Grey. Orang-orang itulah yang bakal jadi kayak anti-hero yang tiba-tiba jadi jahat gara-gara kekuatan tertentu. Nah, sekarang kalau mereka beneran memilih Nathaniel Essex atau Mr. Sinister, wow, gue mendukung banget guys. Karena Mr. Sinister ini memang kalau di komik awal-awal itu cuman kayak figuran doang gitu. Karena dia itu sebenarnya jati dirinya adalah seorang ilmuwan, tapi ilmuannya agak nyeleneh guys. Di samping si orang-orang para Profesor X, orang-orang X-Men ini, kelompok X-Men jadi superhero-nya para mutant, di sisi lain ada dark side dari mutant adalah si Nathaniel Essex ini yang tadinya dipercaya oleh Profesor X untuk masuk gabung di dalam X-Men untuk menjadi kayak ilmuwan biasa karena dia ini manusia biasa pada awalnya. Tiba-tiba dia ini diam-diam mencuri DNA para superhero dari X-Men, diambillah DNA ini dan akhirnya dilakukan uji coba eksperimen yang akhirnya tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan instan. Dan terlebih lagi dia ini ahli cloningan, dia bisa mengkloning dirinya. Terhitung sampai detik ini tuh ada kurang lebih yang pasti itu ada 4 cloningan dari Mr. Sinister, meskipun kalau kita hitung lagi lebih sebenarnya, tapi yang benar-benar cloningan dirinya sendiri itu ada 4, dan yang terkenal ya ini si Mr. Sinister ini guys. Jadi keren banget di sini, gue suka banget konflik-konfliknya, termasuk juga House of X itu juga cikal bakalnya ada di sosok Mr. Sinister. Di sini nantinya Mr. Sinister akan menghancurkan para mutant, akan memburu para mutant. Makanya ini masuk akal banget yang dipertanyakan kita selama ini. Dengan eksisnya Avengers, sekarang udah ada Fantastic Four, kemana si X-Men ini gitu. Jadi kalau mereka benar-benar memunculkan Mr. Sinister ini, artinya selama ini para mutant ini sudah eksis. Mr. Sinister ini sudah memburu para mutant ini yang membuat banyak mutant punah. Itu lebih masuk akal dibandingkan mereka berasal dari universe lain. Ketika tiba-tiba di reboot, universe-nya pecah, terjadi incursion, blub, masuk semua para mutant ke 616, itu agak terlalu lazy writing menurut gue gitu. Tapi kalau mereka benar-benar memilih Mr. Sinister, oh my god, gue keren banget. Gue suka banget cikal bakal superhero itu dari manusia biasa tiba-tiba punya otak yang sangat cerdas, anggaplah kayak Kang the Conqueror gitu ya. Kemudian juga tiba-tiba dari awal naik, step up, naik jadi big villain. Wah, itu gue paling suka daripada tiba-tiba ucuk-ucuk pum datang yang gede maha kuasa, entah nih makhluk dari mana, tiba-tiba big villain aja bener-bener menghancurkan semuanya. Itu kayak belum development karakternya, penonton tuh belum bisa ikut secara langsung. Kalau mereka benar-benar akan memunculkan Nathaniel Essex yang nantinya akan menjadi Mr. Sinister, tentu ada juga kalangan tertentu yang akan membela si Mr. Sinister nih. Sama kayak Thanos yang mungkin dia kan udah ceritain di mana masa lalunya, yang pengen memusnahkan setengah makhluk hidup di alam semesta. Itu kan akhirnya ada yang pro dengan si Thanos, padahal Thanos ini jahat loh, tapi banyak sekali orang-orang yang sekarang justru pro dengan Thanos, apalagi banyak banget hashtag Thanos was right gitu, bener-bener
dikagumi sosok Thanos, dan itulah yang membuat dia menjadi big villain yang legend, yang benar-benar belum bisa digantikan sampai detik ini. Kalau Mr. Sinister juga dibuat seperti itu, gue yakin dia bakal jadi the next big villain setelah Multiverse Saga ini, guys. Nah, gue dapat kabar juga dari beberapa artikel yang gue baca bahwa Marvel itu sudah mencari penulis dari X-Men ini sejak beberapa tahun yang lalu. Setelah pandemik itu mereka udah mulai mencari penulis, dan bahkan kabarnya udah mengumpulkan banyak penulis, dan mereka kayak berdiskusi gimana nih ceritanya menurut kalian. Dan sekarang mereka tuh lagi tahap seleksi penulis mana yang paling masuk akal untuk meneruskan legacy dari Infinity Saga, kemudian juga Multiverse Saga gitu, guys. Dan banyak yang curiga di akhir 2024 ini akan ada info menarik terkait dengan X-Men versi MCU. Intinya adalah gue berharap banget bahwa Marvel menemukan penulis yang handal, nggak lazy writing, dan menemukan konsep yang tepat untuk Mutant Saga nanti. Karena gue udah jengkel di Multiverse Saga itu mereka kan flop banget gitu ya. Banyak orang yang kebosanan terhadap superhero gitu, superhero fatigue gitu. Sehingga kalau mereka benar-benar menggunakan konsep yang menarik di Mutant Saga nantinya, bakal comeback ini MCU, bakal kayak Infinity Saga di mana-mana orang pengen ke bioskop cuman pengen nonton film Marvel, sampai kita sempat mengeluh juga gitu, kasihan film lainnya gitu, saking overpowernya Marvel kala itu gitu. Jadi kalau Mutant Saga ini dapat penulis yang tepat, konsep yang tepat, nggak jelimet, yang bisa dinikmati semua orang, gue optimis banget bahwa MCU di Mutant Saga itu bakal keren banget. Ya, meskipun sejauh ini belum ada konfirmasi kalau setelah Multiverse Saga itu Mutant Saga, tapi arah-arahnya kayaknya bakal ke sana gitu ya. Kesampingan kita Fantastic Four, mungkin Fantastic Four itu lebih baik dimasukkan lebih banyak di Multiverse Saga, dia menyelamatkan ini, dia ketemu sama Nathaniel Richards, ketemu sama Kang the Conqueror. Oh ya, satu lagi, ada update terbaru juga, guys. Ada yang mengatakan kalau Marvel tetap menggunakan konsep big villain dari Multiverse Saga ini masih Kang, bukan diganti Dr. Doom, bukan diganti mungkin Beyonder, tapi Kang bakal menyelesaikan kisahnya, jadi kemungkinan besar itu bakal di recast ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kayaknya kita bakal bahas di daily update di besok, mungkin di hari-hari selanjutnya, guys ya. Tapi intinya adalah mereka masih pengen menyelesaikan kisah awal mereka sampai ke Avengers Secret Wars nantinya. Artinya adalah ke depan kita berharap bahwa setelah Multiverse Saga itu adalah Mutant Saga dengan konsep universe yang udah diribut, dengan keberaturan yang lebih keren lagi, yang nggak canon sana, canon sini, ada series baru, ini canon loh, kalau sana nonton itu kayak membuat kita bosen gitu ya. Nah, kita juga dapat kabar kalau Marvel ini sedang mengerjakan secret project yang bisa saja itu adalah project dari X-Men. Karena kalau mereka pengen Mutant Saga ini peralihannya, transisinya dari Multiverse Saga ke Mutant Saga itu berhasil, mereka itu jelas harus menanamkan film ataupun kejadian X-Men di dalam Multiverse Saga. Karena memang runutannya tuh harus jelas transisinya. Muncullah si Nathaniel Isaac ini, muncullah si Mr. Sinister, dihadirkanlah si Profesor X sama Magneto dulu, kayak gitu. Gue lebih seneng kayak gitu, karena setelah Deadpool kita nggak tahu nih nasib dari MCU, gimana konsep mereka, karena Deadpool itu akan mengacak-ngacak multiverse juga. Setelah film Deadpool selesai, itu akan terjadi yang namanya universe baru yang belum kita kenali sama sekali, dan kita belum tahu nih langkah MCU ke depan dengan Bayolan breaking the fourth wall dari Ryan Reynolds sebagai Deadpool itu gimana ceritanya, itu masih belum jelas. Yang jelas kalau mereka sudah ada Wolverine di sana, artinya ada peluang bahwa hadirnya Profesor X, Magneto di Earth 616. Dan gue berharap banget bahwa Nathaniel Isaac atau Mr. Sinister itu ada di Earth 616, dan itu dia adalah alasan kenapa mutant selama ini menghilang. Keren banget kan? Gue seneng banget dengan Mr. Sinister karena selain dia mengkloning dirinya sendiri, dia jadi Sinistron. Sinistron tuh kayak Ultron tapi lebih keren lagi, lebih powerful lagi. Gue pernah lihat cerita di komiknya di Amalgam Universe di mana Magneto itu menghadapi Sinistron ya kalau nggak salah. Di sana keren banget, dia kuat banget. Dan Magneto di situ gue inget banget dia lawan anak buahnya itu robot. Jadi Magneto dengan kekuatan logam itu mengendalikan banyak robot untuk melawan si Sinistron tersebut, dan itu overpower banget Sinistron. Tapi itu kan di Amalgam Universe, kita belum bisa ngomongin Amalgam dulu sekarang. Dan sekarang gue berharap bahwa Mr. Sinister itu punya kelicikan yang lebih licik dari Kang the Conqueror menurut gue. Apalagi dengan main cloning kayak gini. Dan fakta menariknya kalau di dalam komiknya, Mr. Sinister ini pernah mengkloning Profesor X. Bahkan dalam jangka waktu yang lama, anggota dari X-Men, para mutant yang ada di sekolah tersebut nggak tahu dan nggak sadar kalau Profesor X itu ternyata adalah kloningan yang dibuat oleh Mr. Sinister. Itu keren banget sih menurut gue gitu. Jadi
kita benar-benar penasaran bagaimana langkah licik dari Mr. Sinister nantinya. Meskipun terdengar agak jelimet nanti ceritanya, cloning sana, kita nggak menyadari ini, itu. Gue berharap banget bahwa penulis mereka itu tetap bisa membawa ceritanya bisa dipahami oleh orang-orang yang nggak mengikuti MCU selama ini. Jadi enak dibawa. Jadi orang-orang yang FOMO, mungkin orang-orang yang kebawa marketing dan juga suka hype-nya itu bisa nonton dan mengikuti ceritanya tanpa harus mengikuti Infinity Saga, Multiverse Saga. Jadi mereka bisa mulai lagi dari awal dengan X-Men versi MCU ini, guys. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian? Menurut gue antusias banget dengan berita ini, meskipun memang belum 100% benar, Marvel juga belum mengkonfirmasi, tapi biasanya munculnya berita ini dan banyak dibahas di media-media, apalagi Marvel nggak menyangkalnya sejauh ini, nggak kayak James Gunn yang aktif banget di sosial media itu gitu. Jadi masih ada kemungkinan bahwa ini benar, bahwa Marvel sudah menemukan big villain dan mereka sudah mulai menanamkan cerita dari Mutant Saga di dalam Multiverse Saga ini, guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan update kita hari ini. Nantikan terus update kita selanjutnya dan pastikan buat teman-teman yang mungkin datang ke video ini belum subscribe, kalian tolong subscribe karena subscribe kalian bakal nge-boost kita untuk membuat video setiap hari ini, guys.